pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Semoga sehat, siap untuk mendapatkan ilmu. Siap. Siap bekerja. Siap. Siap giat belajar. Siap. Siap melaksanakan kegiatan care. Siap. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan care, yaitu membuat ekoenzim. Apakah ekoenzim itu? Modul sudah saya kasih di WA kalian. Sudah dipelajari? Sudah dipelajari? Sudah. Sudah ya? Paham semua atau perlu ada penjelasan lebih lanjut? Perlu ada penjelasan. Hari ini kita praktek. Nah, sebelum saya praktek, saya akan jelaskan kenapa kita harus memulai sesuatu dan mengkreativitaskan diri. Ya, jadi hari ini kita akan mengadakan praktek di samping juga menelurkan ide-ide positif. Mengapa? Karena care kita, karya ilmiah remaja SMA Negeri 2 Pati itu harus mengkontribusikan diri care itu setiap tahun di ajang Krenova. Apa Krenova? Ada yang sudah tahu? Kreasi inovatif. Jadi kreasi inovatif berarti mengkreasikan sesuatu yang baru, ide-ide baru, atau menginovasikan ide yang sudah ada menjadi tambahan ide yang baru. Itu namanya kreatif inovatif ya. Jadi gitu. Nanti kita akan belajar bersama. Nah, rencana saya apa yang kita lakukan ini nanti kita aplikasikan ke lingkungan kita sekaligus menjadi penelitian untuk ajang Krenova 2022. Siap melaksanakan ajang Krenova 2022? Siap. Siap bekerja sama? Siap. Siap melakukan inovasi? Siap. Oke ya. Jadi kita harus belajar, semangat, giat, masih muda. Ayo tunjukkan prestasi kalian. Apa yang kalian punya, ide yang kalian dapat, laksanakan. Nah, itu. Nah, untuk itu karena kita sekolah adiwiyata, maka kita akan mengaplikasikan hasil kegiatan kita itu untuk sekolah kita. Ya. Jadi itu nanti kita belajar bersama mengelola lingkungan kita di sekolah kita ini menjadi lingkungan yang kondusif, nyaman, aman, hijau, indah, asri dengan kreativitas yang ada di pada diri kita, yaitu kita membuat pupuk ekoenzim yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Oke ya, kita mulai nanti. Hari ini kita juga akan mendatangkan narasumber. Narasumber kita itu adalah ahli lingkungan ya. Jadi beliau itu memang menjadi relawan di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan hidup ya, produk-produk ramah lingkungan, dan beliau sudah berpengalaman se-Indonesia melalui grupnya namanya Rotary Club ya. Kita ambil ilmunya supaya kita nanti bisa juga mencontoh, mengkolaborasikan diri kita untuk kita aplikasikan di lingkungan kita. Oke, terima kasih. Saat ini kita akan belajar bersama, kedatangan narasumber, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bersama-sama. Siap melaksanakan kegiatan? Siap. Bersama-sama berusaha bisa? Siap. Kreatif, inovatif. Kreatif, inovatif. Oke, Mas. Ya, sampah pintar di situ. Oke, nah ini kan ada kulit nanas, ada jeruk, ada jambu, kemudian di beberapa buah-buahan, ya kulit buah-buahan. Nah ini teman-teman biar tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Oke, teksturnya nggak usah pakai apa ini ya. Nah ini kan busuk, saya ambil ini dulu, dikit aja. Gak apa-apa pakai. Nah, ini boleh atau enggak? Masukkan dulu ke sini, ke air. Kan ada yang busuk-busuk nih. Hilangin dulu.
Berarti ini boleh dipakai. Kayak ini boleh dipakai. Ya, ini boleh dipakai. Ada tempat lain enggak? Mungkin pakai apa ya? Ini aja itu enggak apa-apa ya. Nah, enggak, tadi ya saya bilang enggak usah merasa jijik. Ini kan cuma buah. Sorry ya, bukan kotoran manusia atau bukan kotoran ini yang mengandung ini ya. Ini nek sering pegang gini itu tangan jadi halus. Jangan jadi apa namanya, karena dia kan sebenarnya kan mengeluarkan enzim-enzim, mengeluarkan vitamin-vitaminnya. Gak apa-apa pegang ini supaya teman-teman tahu ini boleh atau enggak. Nek klenyir-klenyir, sudah klenyir-klenyir, jangan. Tapi, nah untuk menghilangi klenyirnya itu kayak gini tuh, kayak gini ya jangan. Kayak gitu, ambil buat buang kotor ya. Kayak gini ya jangan. Itu coba kulit. Nah yang kering-kering gini jangan, karena kan dia tidak mengeluarkan enzimnya. Kemudian ini kan sudah kelihatan busuk ya, jangan buang. Kulit kayak gini jangan buang. Nah kulit ini boleh apa enggak loh? Ini vitaminnya apa, enzimnya malah banyak. Ini masih bagus kok, coba pegang. Nanti di tangan ini, ya kan? Dia enggak busuk loh ini enggak busuk loh. Nek mbok pegang bukan yang klenyir-klenyir ya. Jadi ini masih bisa dipakai. Nah, ini nanti yang perlu bisa dipakai nih. Ambil aja misalkan 1 genggam gitu. Ini kan kulit gulanya bisa dihilangin dulu klenyir-klenyirnya. Ini masih bisa dipakai semua. Ini sudah bersih, sudah bagus. Kulitnya sudah enggak ini. Ya, sudah oke. Nah, ini harusnya dibuang sih, jadi buangnya. Yang dipakai kulitnya aja. Karena ini, daging buahnya ini nanti kalau difermentasi, dia kan hancur. Nanti satu, dia akan menambahi berat waktu kita nimbang. Yang kedua, nanti dia akan hancur di dalam itu ini. Nanti akan jadi susah apa? Nyaringnya. Nanti kan waktu kita sudah 3 bulan itu kan garing loh. Ini bagus, enggak apa-apa. Ini pasti carinya hari apa ini? Nyari siapa ini kemarin? Kan harus di hari yang sama dipakai sih, supaya dia enggak, kalau pengen misalkan nyarinya kemarin gitu tuh masuk ke kulkas dulu. Ada saya gitu gitu. Ya tapi ini nanti enggak cukup Bu. Nanti cuma nanas kok, paling banyak enggak ada kulit buah yang lainnya nanti enggak buatnya cuma nanas kok. Karena minimal sebenarnya kan harus 5 macam buah kemarin. Kalau nanti kan ini cuma nanas dulu. Ya kan, kalau ini bisa dipakai ya. Bisa dihitung ya. Nanas dulu berapa buah? Maka jeruknya kan dua model itu. Oh, jeruknya 2 model ya. Kelengken. Enggak bisa Bu. Mangga. Kan kelengken kulitnya itu. Oh, kelengken kering ya. Itu ada mangga itu, alpukat juga nih. Mangga ya. Sudah ada 5 ya kurang lebih ya. Coba dihitung lagi. Nanas, jeruknya 2, jambu, Pepaya enggak? mangga. Sudah 5 sih. Pepaya udah. Ini. Bisa dipakai tahu. Oke. Udah ya, sudah bisa dipakai ya. Udah usah dipakai itu. Aneh buang itu. Dia tak buangnya sini. Nih. Kayaknya ini ya, pakai takut ya pegangnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Oke, ada yang bantu untuk ini
Kali ya. Awas hijabnya. Oke, kalau sudah milih yang itu kira-kira ini ditimbang itu nanti berarti 3 kilo bahan organiknya. Pokoknya kalau segini itu sudah tidak usah ditimbang. Itu pasti segitu sudah 10 kilo. Ya, ambil air, ya, ambil air. Ini loh mau rasanya. Nah, ini ya kalau nimbang ya. Ini nih lihat nih. Ini kan belum 0 ya. Harus dinolkan ya. Bisa di bawahnya ada ginian. Kita ke 0. Ya, oke. Ya, sekarang nanti sampai 1 kilo segini. Nanti yang sana ngabali ya. Kalau sudah stop, ayo kita ke sini. Terus sampai meh atas kok. Pelan, lagi, pelan, hup, coba, kurang dikit aja, oke, udah, timbang saja nanti taruh di sini ya. Terus perhatikan ini jangan besar-besar seperti ini ya. Harusnya mungkin ada pisau Bu, tapi kalau nggak ada pakai tangan masih bisa sih harusnya. Ya, kecil-kecil ya. Harus yang punya kuku. Pakai ini berapa? Lihat ya. Harus 3 kilo. Misalkan ini satu, harus 3 kilo kan? Itu sekilas dulu aja kalau tidak nanti. Enggak usah. Ini berapa? Kurang. Oke, 1 kilo. Belum. Lebih. Itu mendengar pas. Oke. Ya, pas sudah. Oke, ini 1 kilo ya. Lanjutkan sampai 3 kilo ya. Oke, ada yang salah satu ini sudah 10 tadi yang gas. Oke. Terus jadi yang pertama tadi air dulu. Setelah itu jadi dari belakang tadi yang ngitungnya ya wadahnya berapa, terus airnya, terus kemasannya. Ya. Ini tadi sudah 1 kilo. Ya, 10 liter 1 kilo ya. Ayo. Semangat, yuk.
Nanti sambil diaduk, terus kan kayak kecap kan ini, ya kan? Biasanya waktu pertama kali dikirain kecap ya. Ya, nah ini terus diaduk dalam sampai ya sampai kecapnya itu molasanya itu tercampur semua di air. Bantu temannya. Ya, boleh. Nah, ya, bisa dimasukkan aja, itu tidak dicampur ke dalam air. Iya, tapi ini sama dengan yang lainnya biasanya nyatu sama dengan kemudian molasanya dicampur dulu dengan air supaya benar-benar tercampur, jangan ada penyet-penyetnya gitu ya, semua sudah seperti air. Habis itu dimasukkan nah bahan organik yang sudah ditimbang. Lihat potongan bahan organiknya, jangan terlalu besar-besar, kurang kayak gini, kepanjangan di ini. Supaya apa? Satu, supaya enzimnya yang keluar maksimal. Yang kedua, supaya terendam semua. Nanti kalau yang besar-besar nanti ada yang kayak ngambang tok di atas, ya. Terus kemudian diaduk. Ini kayak gini masih kebesaran nih. Tadi tak suruh nyuil-nyuil nggak bercuili ya? Halo, itu yang belum dicuil. Bercuili kan? Ya. Lewatan mungkin sini. Setelah bulan ini, apalagi setelah pegang ini yang ada ininya. Rasanya buah-buahan semua tangannya. Iya, Nindang. Berapa tadi? Nah, sip. Nah. Oke, sekarang terus nanti ditutup terus dilakban. Tutupnya nih. Nah, ini kan ruangan di dalamnya sisanya masih banyak. Itu nanti dia buat bernafasnya ini. Nah, dalam sebulan itu nanti kalau diperhatikan dia mengembang karena dia membuang oksigen terlebih dahulu. Jadi nanti dia bentuknya apa? Ini bentuknya melentung gitu ke atas. Terus ini juga kayak melentung gitu. Tapi karena ini ruangannya cukup banyak, paling yang melentung cuma atas tok. Nah, nanti bulan kedua sama bulan ketiga dia itu butuh udara. Jadi dia nyedot gitu, nyari. Tapi karena tertutup dia akan kempot, ya. Ini akan kempot. Nah, nanti 3 bulan itu baru kita buka, ya. Setelah ini sudah masuk semua, sudah oke, sudah diaduk, ini ditutup. Tuh, sudah sampai semua, tidak ada yang plek, terus dilakban. Ya, minta tolong, yang tangannya tidak basah, minta tolong untuk di. Siapa? Ayo. Tangannya basah semua ya? Ayo yang tidak basah minta tolong. Harus praktek semua loh ya. Kali ya muter ya. Ayo mas, gitu ini. Nanti kalau yang Liter tangannya peng basah, 10 ya. tidak nempel. Oke, berapa kali? Boleh mas, boleh. Oke, jangan lupa harus kasih label per hari ini, tanggal 9 Desember 2021. Kemudian berarti panennya 3 bulan lagi. 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret,
Maret ya, tanggal 9 Maret. Minimal panen tanggal 9 Maret. Panennya gimana? Cari, kan harus disaring tuh, cuma diambil airnya, ya kan? Yang lain pasti nanti tunggu yang lainnya dulu. Oke, jadi nanti panennya nunggu 3 bulan. Ya, 3 bulan ya, nunggu sambil didengarkan ya. 3 bulan, berarti nanti 9 Maret. Cara panennya seperti apa? Pakai saringan. Saringan yang paling bagus selama ini yang saya pakai adalah pakai kain biar cepet, nggak nyaring sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kayak gini, tahu apa sih namanya yang buat tempat nasi itu loh? Apa sih namanya, apa sih? Kalau ya apa sih yang buat apa tempat nasi itu loh? Kasih apa? Kasih kain terus bisa. Tapi kalau teman-teman ini banyak, bisa nih pakai kain gede gini. Sini pegangi, sana pegangi, terus ini ditiduki gitu. Ya, nah itu apa namanya, beberapa saya sendiri ya, saya harus butuh alat bantu yang lainnya ya. Tapi kalau teman-teman banyak orang, intinya ada yang megangi saringannya, kainnya gede itu terus disaringkan ke situ biar lebih cepat. Terus nanti baru bisa digunakan ekoenzimnya. Ekoenzimnya buat apa saja? Banyak sekali. Bunda Hikmah pasti sudah kasih modul ke teman-teman kan, buat apa saja, kemudian apa namanya, komposisinya harus berapa. Misalkan contohnya buat nyemprot ini biar rasanya adem untuk menghilangkan virus bakteri yang ada di sekolahan, sekaligus menyuburkan tanaman yang di sini. Itu pakai perbandingannya 1:500. Jadi 1 itu ekoenzimnya, 500 itu airnya. Ya. Jadi setengah liter atau 500 ml itu hanya butuh 1 ml. 1 ml itu kurang lebih adalah 1 tetes. Ya, 1 tetes ekoenzim sudah bagus. Nah, itu kalau ini rutin dibersihkan, rutin di ini. Atasnya aja ya. Monggo kertas sih yang paling gampang di ini. Yang paling gampang nanti kalau di. Ingat ya, panennya 9 Maret 2022. Ya. Oke. Ini. Nah, siapa yang pengen praktek? Baik, ayo. Ayo Mbak, tangannya harus basah. Ini 2 kali kan 3. Kita sudah 2. 2 kan? 2 tambah. Nanti 3 berarti 5. 1 kali lagi 5. Sorry. Dan kesuwen. Ring-ring ya, 3 ya. Jadi 5 ya. 1 lagi tambah. 1 lagi full 5. 5, 6, 7. Wes, kamu 5 tambah 1 wes tak hitung. 6, 7. Ayo Mbak, Mas. Terus misalkan kayak luka-luka itu, misalkan luka masa atau aku kena luka lah. Terus apa? 3 kali lagi ya Mbak. Luka, enggak apa-apa luka terbuka. Kali lagi 3 botol lagi kan? 3 botol lagi. Ya. Nah, itu pakainya sekarang lebih dipakai ekoenzim. Ditaruh di kapas dulu, di kopi gitu. Nanti dia akan apa namanya, akan kering sendiri. Kemarin ada teman kantor saya pakainya nggak tahu, kerja kayak gatal gitu, jadi bawa kerja kok dikasih obat kok nggak sembuh gitu. Ya udah saya kasih itu. Kalau di sini aja dia tahu ya perih. Nah, tapi di situ sudah sekali pengobatan itu aja dia sudah sembuh, sudah lukanya langsung menutup, kering, dan sudah nggak perih lagi. Jangan lupa menghitung ya. Kita jam 1:30 loh. Iya, jam 1:30. Ayo Mas, kamu. Masuk langsung ya, oke. Kalau ngaduk jangan lupa itu kaosnya ditarik ke atas. Kaosnya ditarik ke atas maksudnya. Oh, sebenarnya masih banyak itu sih. Apa? Itu bisa itu. Yang ini, oh itu tadi sorry itu tadi yang ditimbang 3, enggak itu loh plastik putih. Tadi yang ditimbang. Kalau jilbabnya nanti nek kena coklat, bisa itunya minta tolong. Nah,
Tapi ya kan 2,2 dipanggil dipakai. Emang saya orang orang luas ngono saya. Ada nggak kental-kentalnya, jangan sampai ada. Banyak kunyitnya hilangin. Campur. Ya, Ada yang mau cek? Bantu cek? Masih ada yang punya niat enggak? Ayo, apa yang belum pegang? Ayo, belum pegang, ayo. Sudah? Oke. Ya, dimasukkan. Dimasukkan, diaduk sambil dicek ya. Kalau ada yang besar di itu ya. Nah, itu di Nah, dihancur gitu. Sambil diaduk Mas. Dicampur ke dalam. Nah, ini dicari ke dalam. Kalau kepegang yang besar, disobek. Nah, ini boleh, tapi nanti 1 bulan tunggu dibuka. Ada sesuatunya. Ada sesuatunya atau enggak? Ada tadi kalau saya bilang hitam atau enggak? Sarapan apa? Enggak ada tenaga. Tangan mana ya saya Ya, ingin pegangnya ikut sebelah situ. Nah, artinya yang ini kan saya yang enggak geronggong sih masuk ini. Baru tapi nanti kalau mau cari gajinya jangan lebih 1 minggu ya Bu. ya kalau nggak ada ya Ya, tetap pakai pengurangan ini, apa. tapi nanti sebulan tuh ya. Oke antara tutup dengan anu gue berbilang tahu kemana. Nah, kalau enggak itu di apa dibanyakin aja selasinya Ya sampai sama aja. ya sampai bawah-bawah. Biar enggak ada. Pakai botol itu banyak karena mulutnya kecil. Nah, itu nanti dia bisa meledak. Nah, ada beberapa yang karena memanfaatkan botol-botol bekas, dia pakai botol, tutupnya dikasih selang, dibolong kasih selang, selangnya ini dimasukkan ke botol lagi yang botolnya kasih kosong. Tapi botol tidak kasih air tutup ya, jadi tetap digali gitu. Jadi supaya ada udara dia nambah udaranya apa imbuhannya ke botol kosong. Jadi dia pakai ruangan botol di tempat lain gitu loh. Kalau ini kan ruangan kosongnya sudah pakai ember ini sendiri, ruangan kosong tadi. Oke. Kita panen ya. Setelah panen raya disimbang, disaring, terus kita aplikasikan ke tanaman kita di sekolah. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Jangan lupa bisa kita praktekkan di rumah masing-masing. Nah, kegunaannya sudah dijelaskan sama Mbak Nana tadi ya, untuk aplikasi untuk kulit bisa ya, untuk obat bisa. Nanti kita bisa buat testimoni Mbak Nana. Ya. Ini saya ya. suruh testimoni. Kamu punya jerawat 1, tempelin ting, kelihatannya 2 minggu hilang jerawatnya. After apa? Before dan after. Tuh testimoninya. Ya. Saya minta dikumpulkan ya testimoninya. Mungkin usul saya Bu, ini buat grup khusus yang ekoenzim. Nanti saya siap bantu di situ, di grup itu. Ini kan nunggu panen. Nanti bisa ambil yang dari tempat saya yang sudah ada. Kemudian kan nanti ada kegunaan tuh banyak. Setidaknya teman-teman coba itu semua kegunaan. Kan ada bisa buat ngepel, bisa buat bersihkan kamar mandi, kemudian cuci piring ya. Kalau cuci piring itu perbandingannya 1:1. Caranya gimana? Kita kan, saya sebutkan merek ya, misalkan kita pakai Mama Lemon ya. Kita kan beli yang sasetan atau beli
yang plastik itu kan kita taruh di botol biasanya. Itu kasih separohnya 50%, 50%-nya kasih ekoenzim. Terus kemudian dikocok ya, dicampur ya. Nah, itu langsung bisa buat nyuci. Lemaknya akan cepat luntur. Waktu kita nyuci itu lebih, kita penggunaannya sedikit aja, lemak sudah ini. Kemudian misalkan mau buat bersihkan di dapur, keramik dapur ataupun kompor, kasih di botol spray. Kasih, saya nanti mungkin di rumah masih punya, kasih di botol spray. Nah, kompor spray aja, spray sedikit, pakai lap yang sudah basah, terus dilap. Minyaknya akan ini banyak hal. Kemudian bisa dipakai, misalkan kita masak gosong, pancinya itu rendam dulu pakai ekoenzim kurang lebih 30 menit. Nah, dia kan karena dia sifatnya asam, dia nanti itu mengikis sendiri itu. Nanti tinggal kita kita sabun lagi sama sabutnya itu untuk membersihkan yang gosong-gosong itu. Nah, itu kurang lebih kegunaannya kalau kita pakai ekoenzim. Banyak hal. Misalkan seminggu sekali. Tanaman kita, Mbak. Nah, kalau tanaman perbandingannya 1:1000 ya. Dimulai dari 1:1000. Buahku ini biru 1 liter itu kasih 1 tetes, 1 sampai 2 tetes lah. Ya, pakai ekoenzim, kasih sedikit aja gitu. Nanti disemprotkan ke tanaman. Tanamanku ini kok enggak berbuah-buah ya. Semprotkan aja ke daunnya, terus atau disiramkan aja ke nirawe pakai itu. Ya, pakai pakai ekoenzim. Bunga aku ini kok nggak berbunga-bunga ya, kasih itu. Terus sekarang baru musim apa Bu, yang daunnya kilem-kilem itu apa sih? Nela apa Bu? Pohon apa? Disemprot daunnya ya, agonema itu disemprot. Terus ini, nah itu bisa ini mengkilapkan, bisa ini. Itu salah satu. Aplikasinya sudah tahu, sudah saya taruh di modul kok. Ya, Kalau gitu. baca bagus. Ya, itu ada semua. Bisa untuk detok tubuh, misalkan pegel-pegel dan lain sebagainya. Kita nonton TV, ember kasih air panas, kasih itu 2 sampai 3 tutup botol itu berendam gitu sambil selimutan ya, kayak spa gitu, nanti kan ada keringat dan lain sebagainya. Nah, itu di badan lebih enak. Gitu. Banyak manfaatnya. Cukup, ada yang bertanya? Ya. Oke. Kalau dicampur air itu harus sekali pakai. Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus. Kalau dicampur air maksimal 2 hari harus habis, ya. Tapi kalau yang 1:1000 itu 1 hari. Kenapa? Karena komposisinya ekoenzim yang fermentasi tadi sedikit sekali dibandingkan air yang 1 liter. Itu sehari harus habis kalau yang perbandingan 1:1000. Tapi kalau lebih kayak 1:500 itu bisa 2 hari. Ya, jadi maksimal 2 hari. Ada yang 1 minggu ada, tetapi perbandingan airnya cuma sedikit. Jadi cuma dicampur air sedikit gitu loh. Jadi lebih baik gunakanlah 1 sampai 2 hari harus habis. Itu ya. Kenapa? Karena enzim atau bakteri baik yang ada di ekoenzim itu sudah terkontaminasi dengan bakteri yang ada di air. Jadi nek perang itu kalah gitu ya. Jadi ambune jadi tidak enak. Nanti nek mau coba nih, masa sih coba aja gitu ya. Pakai 1000:1 3 hari gitu. Nanti baunya sih bau got. Ya. Nah, beda lagi justru ini bisa menghilangkan bau got, misalkan di perumahan atau apa kok baunya tidak enak sih bau gotnya. Nah, siram aja pakai ekoenzim ya. Taruh di ember gitu terus dikit kayak ember hitam tadi, nah kasih 1 tutup aja. Disiram ke ke got tadi. Sehari sekali gitu, nanti bau gotnya sudah hilang. Nah, nanti kalau mau nanya-nanya mau ini bisa, enggak mau bentuk grup khusus atau nanti mau ke Bu Nur Himah dulu ditampung, nanti Bu Nur Himah bisa tanya ke saya, nanti kita bisa diskusi. Ya, gunanya banyak. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Cukup acara kita pada pagi hari ini. Cukup? Cukup. Ya. Oke, yel-yelnya tadi. Yel-yelnya tadi Apa tadi ya? Saya mau ikut. semangat. Oh iya. Krenova, kreatif, inovatif. Ayo, saya ulangi ya. Krenova,
Oke.